Berdoa dan bekerja keras itu memang perintah Allah, dan Allah akan memberi anugerah, tapi bukan berarti doa dan kerja keras kita itu dapat memaksa Allah. Kecerdasan dan kepandaian itu bukan segalanya, ia masih bergantung pada kejiwaan. Ketika kejiwaan itu goncang, maka kecerdasan pun juga goncang. Intelektualitas bisa goncang karena instabilitas rohani. Tuhan seringkali memberesi masalah kita, di saat kita sibuk memberesi masalah orang lain. Kita tidak merasa khawatir dianggap kurang alim kalau tidak menyebutkan dalil. Apalagi kalau orang yang tanya ternyata tidak paham bahasa Arab, justru sebaliknya, hati bunas bikadri, ukulihim, berbicaralah kepada orang-orang sesuai dengan nalar mereka. Jika yang kosong adalah akalnya, isilah ia dengan ilmu. Jika yang kosong adalah hatinya, isilah ia dengan zikir. Kesatuan pikir dan zikir akan membentuk ulul albab. Keikhlasan itu tidak tampak dan tidak perlu ditampak-tampakkan, tetapi Allah akan menampakkan hasil dari keikhlasan itu. Doa adalah ikhtiar batiniah, sedangkan ikhtiar adalah doa lahiriah. Salah satu ciri-ciri kaum radikal adalah memiliki semangat yang tinggi dalam mengoreksi paham orang lain. Orang yang tidak berbuat apapun untuk kemaslahatan umat, justru akan dililit oleh permasalahannya sendiri. Orang yang meminta kemudahan tanpa bersedia melakoni kesulitan, maka dia sedang menuju kesulitan yang lebih besar dari apa yang dia inginkan. Janji Allah selalu bersyarat, dan rahmat Allah selalu meminta tanggung jawab. Menjadi orang pintar itu penting, tapi lebih penting menjadi orang benar. Dan sebaik-baiknya orang benar adalah yang berani berkorban untuk kebenaran. Berani berkorban itu untuk menghindari kami jadi korban. Jika kamu malah menghindari pengorbanan, maka kamu akan jadi korban. Orang yang memperjuangkan umat tidak akan kekurangan, dan orang yang memperjuangkan diri sendiri belum tentu berlebihan. Ilmu yang disertai dengan hidayah dan ibadah adalah cahaya hidup. Sedangkan ilmu yang hanya sekedar berita akan mudah dilupakan. Pikirkan kekuranganmu, sehingga kamu tidak sempat memikirkan kejelekan orang lain. Rumusnya sudah cukup satu kalimat, Indonesia membutuhkan orang tua. Bukannya hanya tua umurnya, tapi orang tua yang mengerti, memahami, mengayomi seluruh masyarakat Indonesia dan tidak berpihak. Pancasila adalah dasar negara yang membedakan antara negara agama dan negara sekular. Dia bukan agama, namun melindungi semua agama dan etnik, sehingga dengan demikian bukan sekuler. Pancasila bukan agama, tetapi tidak bertentangan dengan agama. Pancasila bukan jalan, tetapi titik temu antara banyak perbedaan jalan. Beda agama, suku, budaya dan bahasa. Hanya Pancasila yang bisa menyatukan perbedaan tersebut. Kultur NU, ya kultur pesantren. Jadi, pesantren merupakan cagar budayanya NU. Selama masih ada pesantren di Indonesia, selama itu pula NU akan tetap tegak berdiri. Jika ingin mengubah keadaan, maka ubahlah diri Anda sendiri terlebih dahulu.
Jadilah ilmuwan yang berkarakter. Jangan sampai agama rusak ditekan negara, dan negara rusak karena tidak didukung agama. Jangan marah-marah pada masyarakat, karena ilmumu tak dimengerti. Atorikotu ahamu minal ma'adah. Materi itu penting, tapi kalau cara membawakannya keliru maka dia akan gagal. Bukan karena materinya, tapi dia akan gagal karena caranya. Jangan lupa, berpikiran bebas itu setelah berpengetahuan luas. Karena kalau berpikiran bebas belum berpengetahuan luas, maka kebebasan itu dia akan menghilangkan mas'uliyatul ilm, pertanggungjawaban ilmu. Di Indonesia itu tidak kurang orang pintar, yang kurang itu orang benar. Ternyata membuat pintar anak yang sudah benar itu lebih mudah, daripada membuat anak yang sudah kadung pintar tapi belum benar. Wawasan keagamaan, wawasan keumatan, wawasan kebangsaan dan kenegaraan tidak boleh dirobek oleh kepentingan apapun juga. Kita harus melakukan 3 kunci hidup barokah. Pertama, berbuatlah untuk selalu membantu orang lain. Kedua, mengeluarkan zakat setiap rizki yang kita hasilkan. Ketiga, memberi sedekah kepada orang yang memerlukan.